Bab 2791. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apa? Mendengar suara tanggapan, Yao Yan mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Dia memandang Lu Chen yang tidak bergerak karena terkejut, dan tiba-tiba perlahan bangkit dari tanah. Pada saat itu, Mu Yan merasa tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya. Tubuh puncak keabadian sejati, tubuhnya sangat lemah, dan pasti tidak akan mampu menahan pukulan Luo Jinxian yang besar. Asura yang menyerang Lu Chen berada di tahap tengah Daluo Golden Immortal, jadi dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk serangan itu, belum lagi puncak keabadian sejati, bahkan puncak Golden Immortal tidak akan memiliki tempat untuk mati. Lu Chen menerima pukulan itu dengan keras, bahkan jika tubuhnya tidak meledak di tempat, otot, tulang, dan daging di tubuhnya akan hancur menjadi bubuk, dan dia pasti akan mati. Tapi sekarang Lu Chen bangun dalam keadaan linglung, itu sulit untuk dipahami. Jika di dunia fana, ini adalah penampilan mayat penipu. Tapi di alam abadi, jika kamu mati, kamu akan mati, dan tidak akan pernah ada mayat palsu. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Setelah Lu Chen bangun, dia menatap Miao Yan dengan ringan, lalu dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan Jiuxuan, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya dalam satu tegukan. Kekuatan Daluo Jinxian di tahap tengah sangatlah kuat. Jika bukan karena pisau ajaib yang menekan sebagian darinya, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Artefaknya sungguh luar biasa, dapat menghancurkan semua keberadaan artefak abadi, dan dapat menyelamatkan nyawa, sungguh berharga untuk dimiliki. Meski begitu, sisa kekuatan pedang lawan masih terlalu kuat, yang masih menghancurkan organ dalam dan membuat darahnya mengalir deras. Untung saja tubuh fisiknya super kuat, seluruh tulang tubuhnya terangkat, 5 urat naga juga terangkat, dan seluruh otot tubuhnya tidak meledak. Yang terpenting kepalanya tidak terluka parah. Jika otaknya baik-baik saja, maka dia tidak akan mati. Ramuan penyembuh Jiuxuan berkali-kali lebih kuat dari ramuan penyembuh biasa. Itu bisa dicocokkan dengan kemampuan penyembuhan diri, bisa cepat pulih dari cedera, dan memperbaiki organ dalam yang rusak dengan sangat cepat. Aku tidak mau untuk saat ini. Mu Yan menanggapi kata-kata Lu Chen dengan cukup jujur. Ada banyak mata yang menatapku sekarang, kebanyakan adalah mata iblis yang kuat, di antaranya adalah mata penguasa kematian. Lu Chen mampu membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, dan dia menebas 2 orang dengan satu pukulan. Kecepatan membunuh tidak tertandingi. Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang tidak normal, bagaimana mungkin dia tidak menerima perhatian dari seluruh tim iblis yang kuat, serta perhatian dari penguasa jurang kematian. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia benar-benar ingin membunuh Lu Chen, dia tidak berani mengambil kesempatan untuk melakukannya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan kemarahan dari pembangkit tenaga listrik di sekitar klan yang sama, dan mereka akan segera memotongnya. Cerdas, Lu Chen tersenyum dan menjawab seperti ini. Meski terluka parah, bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Masih banyak energi abadi di tubuhnya, dan dia masih bisa melakukannya dengan satu pengorbanan kekuatan. Jika Miao Yan ingin memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, maka Miao Yan akan benar-benar lega, dan dia bisa naik ke surga dan kembali ke barat saat itu juga. Selain itu, iblis kuat lainnya tidak berani mengatakan apapun, dan itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan situasi pertempuran di Zhengnan. Sayangnya si idiot Miao Yan ini belum terlalu bodoh, dan pada akhirnya dia masih belum berani mengambil kesempatan untuk bergerak. Puncak keabadian sejati bahkan bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah. Monster macam apa kamu? Miao Yan menatap Lu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu adalah monsternya, dan seluruh keluargamu adalah monster. Lu Chen menatap Miao Yan dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah keturunan 9 naga? Semua keturunan 9 naga seperti ini, oke. Keturunan legendaris 9 naga benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama, tapi aku belum pernah mendengar tentang kemampuan membunuh orang di luar 2 alam besar. Mu Yan tidak begitu percaya. Hari ini kamu tidak hanya mendengarnya, tapi juga melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Tidak perlu percaya pada legenda, kata Lu Chen. Tapi kamu benar-benar menerima pukulan dari Daluo Jinxian, tubuh negeri dongeng yang sebenarnya pasti tidak sekuat itu. Mu Yan mengerutkan kening, sangat bingung. Yah, Sura tidak mencoba yang terbaik, dan kebetulan aku beruntung dan tidak tertabrak.
Lu Chen tersenyum, tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya tertipu, dia harus membodohi Yan Yan hingga lumpuh. Setelah pertarungan selesai, saatnya dia menyelesaikan keluhannya dengan Yao Yan, kapan dia akan menunggu jika dia tidak main-main saat ini. Pada saat itu, dia mungkin bukan orang yang menyerang lebih dulu, tapi Yao Yan pasti yang menyerang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mulai meletakkan batu-batu bodoh itu sekarang. Jadi begitu, Mu Yan tiba-tiba menyadari, alisnya terangkat, dan wajahnya berubah menjadi lebih baik. Dia khawatir tubuh fisik Lu Chen terlalu kuat, dan dia tidak akan bisa menjadi yin bagi Lu Chen di masa depan. Nah sekarang, Sura tidak melakukan yang terbaik, dan Lu Chen kebetulan beruntung, yang tidak berarti Lu Chen dapat menahan pukulan Daluo Jinxian. Pada saat itu, jika dia menyerang Lu Chen secara diam-diam, tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Keturunan 9 naga memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah. Dia jelas merupakan penolong yang baik bagi kita. Mungkin dia bisa membantu kita membalikkan situasi pertempuran yang tidak menguntungkan. Tetapi tubuh fisik keturunan 9 naga masih belum cukup baik. Mereka tidak bisa melawan Daluo Jinxian secara langsung. Mereka harus berdiri di belakang kita dan mengambil tindakan. Mulai sekarang, semua iblis harus menjadi perisai manusia bagi Lu Chen, sehingga Lu Chen dapat menggunakan pedangnya dengan tenang, dan membunuh tahap tengah Daluo Jinxian milik Sura. Pada saat ini, Lord Deat Yuan, yang sedang melawan Sura Elai di sisi lain, tiba-tiba mengirimkan perintah. Aku akan menurut, kekuatan pedang keturunan 9 naga terlalu menakutkan. Itu akan sangat membantu klan iblisku. Bahkan jika tidak ada perintah dari Tuan Yuan, kami akan melindunginya. Keturunan Kowloon dari generasi ini jauh lebih kuat daripada keturunan Kowloon dari generasi sebelumnya. Mereka sebenarnya melampaui 2 alam besar untuk membunuh orang. Puncak dari keabadian sejati memenggal tahap tengah Daluo Jinxian. Jika saya tidak melakukannya melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya bahwa ada orang sesat itu bahkan jika aku dibunuh. Keturunan 9 naga sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Dia mungkin tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Mari kita tahan serangan musuh terlebih dahulu, dan saat keturunan 9 naga pulih, akhir musuh akan tiba. Meski ada banyak musuh di tim ini, mereka adalah yang paling banyak di jangka menengah. Selama jangka menengah musuh terhapus, kita pasti bisa kembali dan menghancurkan mereka. Pada saat itu, kita akan mengusir musuh dari atas kota dan menutup celahnya. Segera, setelah menerima perintah dari Lord Deat Yuan, selusin pembangkit tenaga iblis bertarung sedekat mungkin dengan Lu Chen, dan mereka masih membicarakannya. Lu Chen meninggal, bagus sekali. Cepat sembuh, cepat bergabung dalam pertempuran. Aku butuh bantuanmu, jadi datanglah ke belakangku dan bertarunglah bersamaku. Miru telah membawa kedua Sura yang menyerang Lu Chen untuk bertarung, dan berteriak sambil bertarung. Dia berada dalam kondisi pertarungan yang menegangkan, berusaha sekuat tenaga, tidak berani diganggu. Bahkan jika Lu Chen dikirim terbang, dia tidak bisa menoleh untuk memperhatikan, dan hanya tetap fokus dalam pertarungan. Lawan utamanya adalah Daluo Jinxian Sura tahap akhir, dan binatang peri tahap akhir tahap ke-8 di bawah selangkangan Sura itu, dan dia tidak boleh terpecah sedikit pun, jika tidak dia akan dibunuh. Terlebih lagi, Sura, Daluo Golden Immortal awal yang menjatuhkan Lu Chen, mengira dia telah membunuh Lu Chen, jadi dia juga menyalakan api padanya. Sekarang dia 1 lawan 4, dia berada di bawah banyak tekanan, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk memperhatikan hidup dan mati Lu Chen. Hanya saja pada saat Lu Chen terlempar ke udara, Wuru mengira Lu Chen sudah mati, dan sejak itu, klan iblis kehilangan kekuatan yang kuat, dan merasa sangat menyesal dan kecewa. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lu Chen melawan Miaoyan dan mengetahui bahwa Lu Chen masih hidup, kulitnya tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, dan dia bahkan menunjukkan senyuman yang tidak bisa disembunyikan, menghidupkan kembali harapan kemenangan. Itu benar, bukan hanya dia, tetapi juga ayahnya, dan bahkan seluruh tim Daluo Jinxian, klan iblis, menaruh harapan mereka pada Lu Chen. Tentu saja, ini bukan karena seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tetapi karena Lu Chen memotong musuh terlalu cepat, bahkan Luo Jinxian yang teratas tidak dapat melakukannya begitu cepat, dan dia dapat sepenuhnya mematahkan serangan musuh. Bahkan Sura, yang berada di tingkat tengah Daluo Golden Immortal, dan binatang peri di tingkat tengah peringkat ke-8, juga rentan terhadap keterampilan bertarung pedang panjang Lu Chen. Keterampilan tempur Lu Chen tingkatnya terlalu tinggi,
dan kekuatannya terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki kemampuan ini. Itu juga merupakan kekuatan tempur khusus yang dibutuhkan iblis. Miru meremehkan Lu Chen sebelumnya, tapi sekarang dia tidak hanya mengaguminya, tapi dia benar-benar membutuhkannya. Selama Lu Chen menyerang di belakangnya, kekuatan tempur jangka menengah musuh akan mati atau menghindar, dan itu tidak akan jauh dari menghancurkan seluruh tim musuh. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menurunkan sosoknya dan mengundang Lu Chen secara langsung. Oke, Lu Chen juga berterus terang, dan ketika lebih dari separuh lukanya telah pulih, dia mengambil pisau ajaib dan berlari, berdiri tepat di belakang Miuru. Sekarang pertarungannya ketat, ini sebenarnya bukan waktunya untuk terlibat dalam keluhan pribadi, jadi Lu Chen secara alami mengesampingkan masa lalu untuk sementara waktu dan mengusir musuh keluar dari benteng terlebih dahulu. Jika tidak, begitu musuh menerobos garis pertahanan iblis dan menyerbu ke dalam benteng dari persimpangan, itu akan menjadi bencana. Dan saat Lu Chen berada di tempatnya, para ksatria Sura di depan pertempuran semuanya cukup gugup, dan formasi ofensifnya sedikit kacau. Terutama Shuro di tahap tengah Daluo Jinxian, dan binatang peri di tahap tengah urutan ke-8 di bawah selangkangannya, sungguh panik. Pemuda manusia bernama Lu Chen ini sama sekali bukan milik makhluk abadi tingkat rendah di medan perang Daluo Jinxian, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, dan dia akan membunuh keduanya dengan satu pedang. Lu Chen adalah ancaman mematikan bagi peringkat menengah mereka, tidak bisakah mereka gugup, tidak bisakah mereka panik. Anak ras manusia telah maju ke garis depan lagi, berapapun harga yang kamu bayar, kamu harus memenggal kepala anak ras manusia. Pada saat ini, Sura, yang sedang bertarung dengan Lord of Death Abyss, tiba-tiba mengirimkan perintah tegas, memaksa ksatria Sura untuk menyerang Lu Chen. Kekuatan tempur manusia Lu Chen terlalu abnormal, sangat mengancam semua kekuatan tempur jangka menengah di timnya. Jika Lu Chen tidak terbunuh, kekuatan tempur jangka menengah di timnya akan menghindari pertempuran, dan pertempuran di puncak kota akan sulit untuk dilawan. Bertarung, terbunuh. Membayar harga 10 kekuatan tempur jangka menengah seharusnya cukup untuk membunuh anak manusia itu. Pada saat itu, ratusan ksatria Sura mundur dari pertempuran di depan mereka satu demi satu, dan kemudian bergegas menuju Lu Chen di tengah raungan. Menahan, lindungi Lu Chen dari umat manusia. Jika kamu ingin membunuh Lu Chen, lewati mayat kami dulu. Pada saat itu, puluhan iblis kuat juga keluar dan mendekati Wuru satu demi satu. Lu Chen berdiri di belakang Miru. Selama mereka mempertahankan Miru, itu setara dengan menjaga Lu Chen. Saat berikutnya, ratusan ksatria Sura tiba, dan mereka bertarung dengan puluhan iblis kuat yang dipimpin oleh Miru, dan bertarung dengan sengit. Kedua belah pihak punya tujuan, kedua belah pihak punya misi, kedua belah pihak putus asa, pertempuran langsung menjadi pijar. Ada lusinan iblis kuat yang berdiri di depannya, dan mereka tidak akan roboh untuk sementara waktu. Tentu saja, Lu Chen tidak terburu-buru untuk menyerang, tetapi menebas dan beristirahat sejenak sebelum menebas. Bagaimanapun, luka dalam Lu Chen belum sembuh, jadi sebaiknya jangan memotongnya satu demi satu. Lebih penting lagi, energi yang dikonsumsi oleh tebasan ke-53 dari keabadian tidaklah kecil, dan energi dari banyak tebasan tidak dapat mengimbanginya. Saat Lu Chen mengonsumsi pil ki abadi untuk meningkatkan energi abadinya, dia menunggu kekuatan fisiknya pulih, dan kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, dia akan berkorban kepada yang abadi dan asura. Xian Yuan yang dikonsumsi dibantu oleh pil ki abadi, nyaris tidak bisa mengimbanginya. Tapi kebugaran fisik, tidak ada obat mujarab yang bagus untuk melengkapi benda ini, dan Waner tidak ada, jadi dia hanya bisa pulih sendiri. Mengandalkan kecepatan pemulihan fisiknya sendiri, tidak terlalu lambat untuk mencapai puncak peri yang sebenarnya, dan dia dapat pulih banyak setelah istirahat sejenak. Namun di medan perang dengan kecepatan pertempuran super cepat, kecepatan dia memulihkan stamina fisiknya terlalu lambat bagi Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain menebas satu demi satu, dia hanya bisa menebas perlahan sesuai dengan situasi sebenarnya. Meski begitu, Lu Chen menebas setiap puluhan napas sekali, dan menebas 2 kali dengan satu tebasan, tidak pernah gagal, dan itu juga memberikan tekanan yang sangat besar kepada musuh. Setelah sebatang dupa, lebih dari 40 surat tingkat menengah dan binatang abadi dipenggal sampai mati. Dengan kekalahan yang begitu besar, moral seluruh tim Ksatria Asura anjlok, dan mereka menjadi panik dan kacau. Dengan begitu banyak kekuatan tempur jangka menengah yang mati,
dan pertahanan iblis belum dipatahkan, umat manusia yang sedikit mesum masih terus menyerang. Bisakah para ksatria Shuro tidak bingung? Terutama Asura dan binatang abadi tingkat menengah yang belum dipenggal, sudah sangat ketakutan, dan tidak berani bergerak maju untuk mati. Sejumlah besar kekuatan tempur jangka menengah tidak berani melangkah maju, dan sejumlah kecil kekuatan tempur tahap akhir dan puncak akan memalukan. Jumlah kekuatan tempur mereka di tahap selanjutnya dan di puncak, yaitu Shuro bahkan tidak memiliki total 30 binatang abadi. Menghadapi lusinan iblis yang kuat, mereka tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga dirugikan. Setelah beberapa saat, mereka dihancurkan kembali oleh puluhan iblis kuat dan mundur dengan mantap. Sekelompok idiot, kamu bahkan tidak bisa membunuh peri sungguhan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu makan saat tumbuh dewasa. Di sana, raungan ganas Sura datang, ingin menamparkan semua bawahannya sampai mati. Ayolah, kita memiliki keturunan 9 naga untuk membantu kita. Kamu Shuro pasti akan kalah hari ini. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Aku berjanji akan membiarkanmu hidup. Melihat bahwa Lu Chen telah membalikkan keadaan pertempuran, dan situasinya sangat baik sekarang, itu adalah suatu kebanggaan. Saya ganggu, iblis tua, apakah kamu sudah bangun? Tidurlah kembali jika kamu tidak bangun. Pasukan gabungan Asura dan binatang abadi saya, kekuatan utama kelas atas lebih dari 2 kali lipat dari 4 ras utama Anda. Tidak peduli bagaimana Anda bertarung, itu akan menghancurkan 4 ras utama Anda. Terlebih lagi, aku punya ratusan gajah peri untuk ditolong, kondisimu tidak akan pernah membaik, dan benteng misbreakmu cepat atau lambat akan runtuh. Seharusnya kamu yang menyerah, dan akulah yang akan membiarkanmu hidup. Mendengar ini, Sura sangat marah, dan meraung marah selama pertempuran. Kalau begitu lanjutkan, mari kita lihat apakah prajurit udang dan jenderal kepitingmu bisa membunuh keturunan 9 naga, lalu lihat apakah keturunan 9 naga dari ras manusia bisa membunuh kekuatan tempur awal dan jangka menengahmu. Penguasa jurang kematian tertawa. Kelompok idiot itu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan anak manusia, tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Evil Lai sangat marah, dan tiba-tiba menyerang dengan seluruh kekuatannya, memaksa Deat Yuanzu mundur, dengan cepat melompat keluar dari pertempuran, dan langsung menuju ke Lu Chen. Tidak bagus, hentikan kejahatannya. Penguasa Deat Yuan terkejut, dan bergegas mengejarnya, tapi juga marah karena kecerobohannya sendiri. Elai adalah veteran puncak Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya sekuat dia. Rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian tidak dapat menghentikan serangan Elai sama sekali. Di medan perang di Zhengnanmen, hanya dia yang bisa menahan Silai, tidak ada orang lain yang bisa. Dengan kata lain, dia dan Elai saling menahan, dan tidak ada yang bisa membiarkan pihak lain bergegas untuk bertarung. Sekarang, Elai tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangannya dan menunjuk ke arah Lu Chen. Kelompok iblis kuat yang melindungi Lu Chen pasti tidak akan mampu menghentikannya. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen tidak sesuai dengan wilayahnya, dia hanya dapat membunuh Daluo Jinxian tahap awal dan menengah, dan jauh dari mampu menandingi kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Khusus untuk kejahatan yang sangat kuat, setelah menembus garis perlindungan iblis yang kuat, apa yang akan digunakan Lu Chen untuk melawan, dia pasti akan mati. Dan ketika dia mengambil langkah lambat, dia tidak bisa mengejar atau menghentikannya untuk sementara waktu, jadi jika dia tidak menjadi gila, dia akan menjadi hantu. Kekuatan tempur Lu Chen yang luar biasa hanyalah mimpi buruk bagi kekuatan tempur awal dan jangka menengah musuh, dan itu juga merupakan penyelamat bagi iblis. Bisakah Lu Chen menjadi tokoh kunci dalam memukul mundur tim kuat Elai dan menjaga gerbang selatan? Jika Lu Chen dibantai oleh Elai, akan sulit bagi iblis untuk ditempatkan di garnisun, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Lusinan, iblis kuat yang melindungi Lu Chen semuanya mengubah wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa kejahatan datang untuk membunuh mereka, dan mereka dengan putus asa melawan. Kamu tidak bisa menghentikanku. Elai mencibir sambil memegang tongkat besar di tangannya, dan langsung menghanyutkan ribuan pasukan. Bum bum bum, dengan sapuan gada, beberapa iblis kuat yang berdiri di depan tidak dapat menahan diri, dan mereka tersapu dengan senjata mereka. Salah satu pembangkit tenaga iblis tidak berada pada level tinggi, hanya Daluo Jinxian awal, yang tidak dapat menahan kekuatan jahat secara fisik, terpesona pada saat dia tersapu, berubah menjadi kanopi berdarah. Bersumpah sampai mati untuk memblokir kejahatan.
Tiga iblis kuat lainnya bergegas menuju Silai dengan putus asa, mencoba memperlambat dampak Silai dan mengulur waktu bagi penguasa kematian. Namun, di hadapan kekuatan absolut, perlawanan dengan tubuh fisik tidak banyak berpengaruh. Elai sama sekali tidak memperhatikan iblis-iblis kuat ini, dan terus menyapu dengan tongkatnya, dan memusnahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Semua mati, gada itu digesek ke bawah, dan 2 dari 3 iblis kuat langsung tersapu. Orang kuat iblis yang tidak tersapu berada di puncak Daluo Jinxian, jadi dia dengan paksa menahan kekuatan tongkat Elai dan masih menghalangi jalan Elai ke depan. Hanya saja, meski orang kuat iblis itu berhasil menjatuhkannya, kekuatannya jauh lebih buruk daripada Elai. Badannya sudah memar, bahkan mengeluarkan seteguk darah, sehingga kondisinya sedikit menurun. Siapapun yang menghalangiku, mati. Elai berteriak keras, sebelum iblis kuat itu kembali sadar. Dia mengambil satu langkah lebih dekat, memegang tongkat di tangan kanannya, mengeluarkan tangan kirinya, dan menamparnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Iblis yang kuat itu juga keras kepala, dia tidak mampu memblokir dengan senjata dengan tergesa-gesa, jadi dia hanya mengangkat telapak tangannya untuk menemuinya, bertarung dengan Silai. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, dan terjadi ledakan keras yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, kekuatan telapak tangan iblis yang kuat itu hancur, dan panah berdarah keluar dari mulutnya, dan dia terlempar di tempat. Elai melewati rintangan, menerobos garis perlindungan yang dibentuk oleh puluhan iblis kuat, dan membunuh Lu Chen yang tinggal di dalam. Manusia Lu Chen, bunuh bawahanku yang tak terhitung jumlahnya, aku akan menghancurkanmu. Elai meraung keras, mengayunkan tongkatnya dengan kedua tangan, dan hendak mengunci Lu Chen, ketika dia bisa mendengar seseorang mencibir dari samping, Elai, lihat aku. Wei Hao, seseorang menyelinap dan sangat marah. Dia segera mengulurkan tangan kirinya untuk menamparnya, dan di saat yang sama menoleh untuk melihat. Tidak apa-apa jika kamu tidak melihatnya, tapi kamu akan langsung tercengang saat melihatnya. Sebab, yang menyerang dari samping adalah wanita iblis jelek, yang wilayah kekuasaannya hanya berada di tahap tengah Daluo Jinxian, dan dia adalah putri penguasa kematian, Miru. Namun terlepas dari ranah dan kekuatan tempurnya, Elai jauh lebih kuat dari Miru, dan serangan Miru tentu saja tidak akan membuat Elai tertegun. Yang benar-benar mengejutkan Silai adalah warna api aneh yang menyala di sepasang mata ajaib khusus Wuru. Aku tidak tahu kekuatan magis apa yang dimiliki api aneh di mata iblis itu, dan aku tidak tahu apa yang dilihat Elai di dalamnya. Bagaimanapun, ia hanya terdiam sesaat, seolah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Kepala Shuro itu jahat, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa menandingi mata ajaibku, pergilah ke neraka. Miaoru mencibir, memanfaatkan momen ketika Elai dalam keadaan linglung, dia mengangkat pedang perinya dan menikamnya. Putri, jangan, penguasa Deat Yuan, yang mengejarnya, terkejut, dan buru-buru membuka mulutnya untuk menghentikannya. Namun sudah terlambat, pedang peri Wuru telah terlanjur tertusuk, menancapkan kepala Elai dan menusuk dengan sekuat tenaga, dan tidak bisa lagi mencabut pedangnya. Trik kecil, saat itu, Elai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak lagi linglung. Dia mengulurkan tangan kirinya di beberapa titik, tepat pada waktunya untuk meraih ujung pedang yang menusuk, menahan serangan Wuru. Saat ini, selama Elai mengayunkan tongkat dengan tangan kanannya dan mengenai tubuh Miaoru, Miaoru pasti akan mati. Namun, itu tidak seburuk itu. Penguasa jurang maut tiba dalam waktu singkat, dan dia tidak punya waktu untuk membunuh Miru, jika tidak, dia akan ditangkap dan terjerat oleh penguasa jurang maut, dan akan sulit untuk membunuh Lu Chen pada saat itu. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu abnormal, yang sangat berbahaya bagi timnya dan harus segera dilenyapkan. Meskipun mata ajaib Miru memiliki kemampuan khusus, namun tidak dapat menahannya, jadi itu bukanlah target utamanya. Oleh karena itu, Elai tidak ingin membuang waktu untuk Miaoru, jadi dia meraih pedang peri dengan tangan kirinya dan melemparkan Miaoru serta pedangnya, tepat pada saat Master Kematian mengejar. Benar saja, penguasa jurang kematian sangat ingin menyelamatkan putrinya, dan dia tidak peduli untuk mengejar Elai, melainkan mengambil tembakan untuk menangkap Miaoru, yang membuang-buang waktu berharga untuk menghentikan Elai. Manusia Lu Chen, ambillah nyawamu. Pada saat ini, Elai sudah bergegas dan memasuki jangkauan serangan Lu Chen. Dia segera mengangkat tongkatnya dan mengunci sasarannya. Faktanya, posisi pertarungannya dengan Lord of Death Abyss masih agak jauh dari sisi Lu Chen,
dan dia tidak bisa terburu-buru ke dalam jangkauan untuk membunuh Lu Chen sekaligus. Jika Lu Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan memilih untuk segera melarikan diri, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menghindari kejahatan. Tapi dari awal sampai akhir, Lu Chen tetap di tempatnya, tanpa berpikir untuk melarikan diri, seolah diam-diam menunggu kematian. Lu Chen sangat bodoh, jadi dia secara alami sangat gembira ketika dia menjadi jahat, dan ingin membunuh iblis manusia ini dengan tangannya sendiri. Faktanya, Elai terlalu banyak berpikir, Lu Chen sama sekali bukan idiot, yang idiot itu mungkin adalah Elai sendiri. Lu Chen telah memperhatikan pergerakan seluruh medan perang. Pada saat Elai melepaskan diri dari kekangan penguasa kematian, dia telah mengaktifkan jalan ringan, siap untuk segera menghindar. Meskipun ranah Lu Chen terlalu rendah, dan tidak secepat kejahatan untuk mengaktifkan langkah ringan, tetapi masih ada peluang untuk menghindari kejahatan. Tetapi pada saat Lu Chen hendak pergi, suara naga skala hijau datang dari Chaos Orb, mengingatkan Lu Chen bahwa ada harta untuk melawan kejahatan, jadi dia tidak perlu berlari terlalu memalukan. Dan harta karun itu telah ditinggalkan oleh Lu Chen di sudut Chaos Orb sejak dunia atas, dan tidak pernah digunakan. Lu Chen sangat sibuk sepanjang waktu, apakah dia sibuk berlatih atau bertarung, dia sudah lama melupakan harta karun itu. Namun, Lu Chen lupa, tetapi King Linlong tidak. King Linlong percaya bahwa roh jahat Sura terlalu tinggi dan kecepatannya sangat cepat, bahkan jika Lu Chen memulai langkah ringan kekaisaran, dia mungkin tidak dapat berlari lebih cepat darinya. Benteng kabut rusak telah mengaktifkan susunan perlindungan, dan seluruh benteng itu seperti dinding besi dan baja. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mengambil harta itu untuk melawan kejahatan, mungkin ada kemungkinan untuk kembali lagi. Lu Chen setuju dengan pendapat King Linlong, dan berterima kasih kepada King Linlong atas pengingatnya. Jadi dia memutuskan untuk bertarung dengan punggungnya dan menggunakan harta dan penjahat untuk mempermalukan dirinya sendiri. Kepala Shuro itu jahat, dan tidak pasti siapa yang akan mati. Lu Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, tenang dan tenang, menghadap kunci udara yang ganas, dia masih terlihat percaya diri. Ini sudah berakhir, terkunci oleh kejahatan, 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Setelah dia mati, tidak ada yang akan mengancam kekuatan tempur jangka awal dan menengah Sura, dan kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan garis itu. Pada saat itu, banyak iblis kuat melihat Lu Chen telah dikunci, dan mereka merasa frustrasi. Orang bodoh ini telah berdiri di sana, dia bahkan tidak bisa berlari, aku ingin tahu apakah otaknya ditendang oleh keledai. Pada saat itu, bahkan penguasa kematian Deep mengerutkan kening dan mendesah pelan, dia tidak memiliki harapan untuk Lu Chen. Mati. Elai mendengus dingin, dan mengayunkan tongkat tingkat peri, memukul Lu Chen. Sebuah tongkat pecah, menghancurkan tekanan peri, meledakkan langit peri, mengguncang dunia. Kekuatan gada besar itu sekuat gunung peri besar yang menekan bagian atasnya, membuat Lu Chen hampir kehabisan napas. Atas, Lu Chen berteriak dengan marah, dan menarik tangan kanannya dari belakang, memegang sebuah benda, dan bergegas ke depan. Benda itu adalah cakar besar, tepatnya cakar elang. Itu adalah cakar elang dari alam atas yang dikejar oleh seekor condor dari alam atas ketika Lu Chen menaiki alam untuk pertama kalinya, dan memanfaatkan penutupan lorong alam atas untuk memotong cakar alam atas, burung Raja Wali. Semua makhluk di alam atas memiliki kesaktian, bahkan elang biasa pun memiliki kesaktian yang mengesankan, yang tidak dapat dilawan oleh makhluk abadi biasa. Dan cakar elang alam atas yang terputus, meskipun terpisah dari tubuh utama, kekuatan suci samar yang diwarisi dari tubuh utama belum hilang. Pada saat kritis, cakar elang ini adalah kartu truf rahasia terkuat Lu Chen, dan dia mengandalkannya untuk perlindungan diri dan serangan balik. Ledakan. Pada saat cakar elang dari alam atas bersentuhan dengan gada, keduanya bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan bumi, dan gelombang suara mengguncang langit. Dalam sekejap, cakar elang dari alam atas dengan kekuatan supernatural meraih tongkat tersebut, menghancurkan esensi pelindung abadi di tangan Elai, lalu meraih tangan kanan Elai yang memegang tongkat tersebut dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah kekuatan suci cakar elang alam atas diaktifkan, itu tidak akan bisa dihentikan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Kekuatan ilahi bergetar, menyebabkan kulit Elai hancur, mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya, dan Elai terlempar dengan keras. Elai terbang keluar dari Mistbreak Fortress, secepat kilat, seperti meteor, menghilang di langit peri dalam sekejap, dan dia tidak tahu di mana ia mendarat.
Pada saat itu, pertempuran di puncak kota berhenti tiba-tiba, dan waktu seolah berhenti. Semua mata musuh dan musuh tertuju pada Lu Chen, dan mata itu penuh dengan kengerian yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang melihat monster super. Pada saat ini, Lu Chen, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, masih mempertahankan postur serangan balik aslinya, mengangkat cakar elang besar, mencoba menggaruk langit. Hanya saja kekuatan ilahi cakar elang alam atas telah menghilang, dan menjadi cakar elang biasa. Ya Tuhan, monster manusia macam apa ini, kenapa tidak normal? Puncak dari keabadian sejati dapat mengalahkan puncak Daluo Jinxian, yang telah melampaui dua alam besar. Eilai adalah Shuro terkuat, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan keberadaan penguasa kematian, dan dirobohkan oleh seorang pemuda manusia. Senjata yang digunakan umat manusia Lu Chen untuk mengalahkan Eilai ternyata adalah cakar elang biasa. Siapa yang akan percaya? Faktanya ada di depan Anda. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Percaya atau tidak, Anda tidak dapat menemukan alasannya. Keturunan 9 naga sangat kuat, dan generasi keturunan 9 naga ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat mesum. Menjadi mesum itu benar. Kamu tidak peduli betapa mesumnya keturunan 9 naga itu. Dia ada di pihak kita sekarang. Semakin mesum, semakin baik bagi kita. Semua pusat kekuatan iblis menatap Lu Chen, dan mata iblis mereka hampir terbakar. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira, dan dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Puncak dari peri yang sebenarnya, yang juga merupakan negeri dongeng yang sebenarnya, terletak di tingkat bawah dari peri tingkat menengah. Keabadian sejati satu tingkat lebih rendah dari keabadian emas, dan mereka rentan di depan keabadian emas, apalagi di depan Daluo Jinxian tingkat yang lebih tinggi. Tapi Lu Chen baru saja melanggar aturan dunia ini, menghancurkan persepsi semua orang tentang dunia, dan bahkan menghancurkan 3 pandangan banyak orang tentang kekuasaan. Ras manusia ini, Lu Chen. Bahkan penguasa kematian terkejut ketika dia melihat ke arah Lu Chen, dengan penuh rasa tidak percaya, kekuatan tempur sebenarnya dari manusia Lu Chen ini, secara tak terduga. Telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan, siapa lagi lawannya di tempat kejadian. Anak ini ternyata orang yang tersembunyi. Miuru juga melihat ke arah Lu Chen, tapi dia sedikit termenung, dan mata ajaib itu bersinar dengan warna api yang aneh. Mengalahkan pemimpin kita dengan cakar elang biasa, bagaimana dia melakukannya? Ini benar-benar mustahil. Saya tidak pernah percaya hal luar biasa seperti itu terjadi di depan mata saya. Tapi itu benar-benar terjadi, bocah ras manusia itu benar-benar menghempaskan pemimpin kita dengan cakar elang biasa. Bocah ras manusia itu sekarang menjadi yang terkuat di medan perang. Pemuda manusia itu hanyalah puncak dari keabadian sejati. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang Golden Immortal. Dia bahkan menjadi yang terkuat di medan perang Daluo Golden Immortal kita. Dia tidak berani melakukannya dalam mimpinya. Pemuda manusia itu sangat mesum, dan kekuatan tempurnya telah disembunyikan sepanjang waktu. Awalnya, dia memotong kekuatan tempur awal kita, dan kemudian memotong kekuatan tempur jangka menengah kita. Sekarang bahkan pemimpin kita, dengan adanya umat manusia muda di sini, saya khawatir pertempuran ini tidak dapat dilakukan. Jika kita bertarung lagi, kita akan kalah. Kenapa kamu tidak mundur dulu? Peri binatang di bawah selangkanganku sudah ingin melarikan diri, dan aku tidak ingin bertarung lagi. Tidak bisa mundur, pemimpin kita belum kembali, dan belum memberi kita perintah mundur. Bisakah dia kembali? Semua sura menatap Lu Chen dengan cara yang sama, mata jahat mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka juga tersentak. Yang lebih dilebih-lebihkan dari para Shuro itu adalah bahwa binatang di selangkangan mereka memiliki mata yang ketakutan dan menjadi gelisah, ingin melarikan diri dari medan perang di puncak kota. Siapa bilang aku tidak bisa kembali? Sekitar 100 mil jauhnya dari benteng Nisbreak, ia berada di tepi perlindungan formasi abadi. Di langit tinggi di sana, ada pemimpin Shuro yang marah melayang di langit, itu jahat. Kejahatan tidak mati, dan terbang kembali. Hanya saja keadaan Eilai agak buruk, dan citranya agak tragis. Karena lengan kanan yang jahat telah hilang, kulit seluruh tubuh pecah, seluruh tubuh berlumuran darah, dan wajah yang mengerikan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda berada dalam kekacauan. Pemimpinnya belum mati, pemimpinnya kuat, pemimpinnya perkasa. Pada saat mereka melihat kejahatan datang, beberapa Shuro di puncak kota panik dan tersanjung satu demi satu. Berhentilah menyanjung,
Para petinggi tidak bisa mengalahkanmu lagi. Kalian semua turun dariku, dan pukul aku setelah aku pulih dari lukaku. Begitu dia berkata jahat, dia langsung turun ke tanah, berjalan ke depan, sampai ke gerbang selatan, bergabung dengan bawahan yang mengepung tembok kota, dan merawat luka-luka mereka. Tidak mungkin, memasuki jangkauan perlindungan formasi abadi benteng Misbreak. Anda tidak bisa terbang, Anda hanya bisa berjalan. Pada saat ini, pertempuran di puncak kota dihentikan sejenak, dan dimulai lagi, dengan ledakan suara pembunuhan lainnya yang mengguncang langit. Namun, kali ini bukan lagi para ksatria Sura yang menyerang pertahanan iblis, tetapi para iblis yang menghancurkan Sura secara bergantian. Para ksatria Shuro itu sangat ingin mundur dari kota, dan tidak memiliki niat untuk berperang, sehingga mereka kalah banyak. Pada akhirnya, para ksatria Shuro ini mundur ke pinggir kota dan melompat turun satu demi satu. Ketika ksatria Sura terakhir yang berlari perlahan dipenggal oleh Deat Abyss Lord, pertempuran di gerbang selatan secara resmi berakhir, dan celah yang terbuka akhirnya ditutup. Pada saat itu, terdengar seruan nyaring kemenangan dari gerbang selatan, serta sorak-sorai para iblis kuat yang selamat dari malapetaka. Manusia Luchen, pewaris 9 naga, yang paling kuat, penyelamat yang hebat. Di tengah gelombang pujian, sebelum Luchen bisa bereaksi, dia diangkat oleh banyak pembangkit tenaga iblis yang antusias, dan kemudian dia melemparkan langit, mendarat, menangkap, melempar, dan menangkap lagi. Hei, jangan jadi sangat antusias, oke. Hei, bisakah kamu mengecewakanku? Hei, jangan sentuh pantatmu. Luchen dilempar ke atas dan ke bawah oleh kelompok iblis ini di luar keinginannya, dan dia pusing dan tidak berdaya. Formasi abadi tempat suci dari benteng pemecah kabut sedang dibuka, mengurung penerbangan, dan Luchen tidak bisa mengelak di udara. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu diam-diam mengulurkan ibu jarinya, membidik punggung Luchen yang jatuh dari udara. Klik, ketika Luchen terjatuh, ibu jarinya terkena titik akupuntur Mingmen di punggungnya, dan ekspresinya berubah drastis. Akupuntur, seseorang diam-diam menyerang. Jika Luchen tidak diombang-ambingkan oleh iblis-iblis ini, dia akan kehilangan kebebasan bertindak, dan dia tidak akan pernah dengan mudah disadap pada titik akupuntur. Setelah ibu jari mengenai titik akupuntur Mingmen, elemen surgawi yang kuat didorong masuk, hampir menembus tubuhnya. Titik akupuntur Mingmen merupakan titik akupuntur besar pada tulang belakang pinggang bagian belakang, dan posisinya beberapa senti di depan adalah dantian, yaitu satu garis lurus dengan dantian. Penyerang mengenai titik akupuntur Mingmen Luchen, tetapi gagal menghancurkannya. Dia jelas tidak ingin langsung membunuh Luchen. Tapi penyerang diam-diam meninju sepotong energi abadi dari titik akupuntur Mingmen, dan memukul dantian dalam garis lurus, jelas ingin menghapuskan Luchen. Ini jelas merupakan trik kotor. Jika itu adalah dantian orang lain, yang menderita pukulan besar, itu akan hancur saat ini, menghancurkan semua budidayanya, dan segera membuatnya cacat. Tetapi Luchen berbeda, dia tidak memiliki dantian, dan dantiannya telah dihapuskan sejak awal di dunia sekuler. Dan yang menggantikan dantian Luchen adalah harta karun tertinggi, Chaos Orb. Dao Xianyuan dari penyerang diam-diam meninju, dan yang terkena secara alami bukanlah dantian, tapi Chaos Orb. Chaos Orb adalah harta karun tertinggi dengan level yang sangat tinggi, bagaimana bisa dihancurkan oleh sepotong esensi abadi. Pada saat Chaos Orb dipukul, hanya dengan sedikit getaran, esensi abadi telah larut. Namun, Luchen masih tahu siapa penyerang diam-diam itu. Oleh karena itu, Luchen segera menggerakkan nafasnya untuk mundur, menciptakan ilusi nafas yang tidak teratur, dan kemudian mulai bertindak. Tuan Yuan, tolong. Dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, Luchen memanggil dengan lemah. Berhenti. Lord Deat Yuan, yang mengawasi dari luar, berbicara, dan menghentikan semua iblis kuat yang melempar Luchen, dan kemudian melihat ke seseorang, dengan lapisan kemarahan di wajahnya. Dan orang yang dilihat oleh Deat Master tidak lain adalah Yan Yan. Yao Yan merasa bersalah, dan langsung ditatap oleh penguasa jurang maut, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, karena takut penguasa jurang maut akan mengambilnya sebagai pisau. Namun pada akhirnya, sang Master Kematian hanya mendengus pelan dan menyerah. Tidak baik. Kenapa aura keturunan 9 naga menjadi lebih lemah? Mungkinkah dia baru saja terluka dan baru mendapat serangan sekarang? Tidak, nafasnya sangat tidak teratur dan sepertinya menghilang, tapi vitalitasnya belum hilang.
Sepertinya bukan karena cedera. Situasi ini jelas bukan cedera, tapi sepertinya dantiannya rusak, dan kemudian basis kultivasinya dihapuskan. Tidak mungkin. Kita membuangnya begitu saja. Kenapa kita membuangnya? Mungkinkah keturunan 9 naga akan dibuang tanpa membuangnya? Pada saat itu, semua iblis kuat juga menyadari kelainan Lu Chen, dan mereka semua menjadi pucat karena terkejut. Setelah Lu Chen mendarat, dia tidak berbicara, hanya pergi dengan tangan di perut, langkahnya masih sedikit terhuyung-huyung, seolah-olah dia mendapat pukulan keras. Lu Chen, ada apa denganmu? Di antara kerumunan, Yu Yan tiba-tiba keluar dan bertanya dengan prihatin. Sedikit tidak nyaman, kata Lu Chen. Saya tahu sedikit tentang pengobatan, izinkan saya membantu Anda mencari tahu apa yang membuat tidak nyaman. Mu Yan berkata dengan ramah. Tidak, aku akan kembali ke benteng dan beristirahat. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Kondisimu kurang baik, izinkan aku membantumu kembali. Miao Yan sangat antusias, terlepas dari apakah Lu Chen setuju atau tidak, dia melangkah maju untuk membantu Lu Chen, dan kemudian mengirimnya ke benteng. Jangan repot-repot, kamu masih harus mempertahankan kota, dan aku masih bisa pergi, tidak perlu melakukan itu. Kata Lu Chen, tidak, kamu adalah pahlawan hebat dalam mempertahankan kota, dan kamu sangat membantu iblis kami. Aku harus memberimu tumpangan. Mu Yan memiliki senyuman di wajahnya, dan senyuman itu menjadi semakin intens, seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Bagaimana mungkin dia tidak tertawa? Orang yang menyerang Lu Chen adalah dia. Awalnya, kekuatan bertarung Lu Chen begitu kuat bahkan Elai pun dikalahkan, jadi dia tidak berani menyerang Lu Chen. Tapi tata letak Lu Chen sebelumnya benar-benar membodohinya, berpikir bahwa kekuatan serangan Lu Chen kuat, tetapi kekuatan pertahanannya tidak bagus, dan tubuh fisiknya tidak terlalu tirani. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran di puncak kota selesai, dia akan menyerang Lu Chen secara diam-diam. Tentu saja, dengan begitu banyak iblis kuat yang hadir, dan penguasa Yuan kematian juga hadir, dia tidak berani membunuh Lu Chen secara langsung, seorang pahlawan hebat. Jika tidak, ras iblis akan dituduh tidak berterima kasih, dan mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada ras manusia dan 3 ras besar lainnya. Pada saat itu, meskipun penguasa jurang kematian tidak mengambil tindakan, pusat kekuatan iblis di sekitarnya tidak akan membiarkannya. Pergi.